Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya menjelaskan cara kerja di bisnis Melia, tentu ada beberapa hal yang wajib Anda pahami dan wajib Anda ketahui terlebih dahulu. Itu kalau Anda ingin terjun di dunia bisnis atau entrepreneur. Karena jangan sampai nih ketika Anda nanti bergabung di bisnis yang Anda jalanin, yang pertama ternyata Anda tidak tahu perusahaannya itu di mana, pemimpinnya itu di mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, produknya jelas apa enggak? Banyak manfaatnya atau enggak? Sesuai harga pasarnya atau enggak? Bahayanya ini jika produknya itu ndak ada manfaatnya, harganya selangit, atau ada manfaatnya tapi sedikit, harganya pun juga selangit. Wah, ini kalau Anda jalankan berarti Anda itu sama aja nih disuruh perusahaan untuk menguras harta masyarakat. Masa Anda tega seperti itu ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, bisnisnya ditarget perusahaan atau enggak. Ini perlu Anda teliti. Kenapa? Karena ada nih bisnis yang tidak ditarget perusahaan. Lah ini yang lebih yang menurut saya lebih efektif. Mengapa? Karena bisnis yang kita jalani, bisnis yang jalanin kita, kok ada kan sekarang banyak perusahaan yang mentarget, semisal 1 bulan harus dapat sekian poin, nanti tutup poin ya kalau berhasil. Kalau enggak kan ini yang menjadi trauma seseorang kan seperti itu biasanya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada keterbukaan atau tidak ini antara perusahaan dan member. Nah, kalau nggak terbuka ini bahaya. Anda jangan sampai bergabung di perusahaan yang seperti ini. Yang terakhir nih, yang kelima. Ketika Anda bergabung nih, ada yang membantu Anda untuk sukses atau tidak. Bahayanya kalau Anda sudah bergabung, ternyata sudah diajak, ternyata nggak ada yang mau membantu Anda untuk sukses. Jadi jangan sembarangan untuk masuk bisnis kalau 5 poin di atas itu tadi tidak ada di perusahaan yang Anda ikutin. Jadi harus ada 5 poin tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa di bisnis Melia itu sangat layak dan wajib dikerjakan bersama, wajib diperjuangkan bersama. Makanya nanti ada 5 pilar atau 5 pondasi. Nah, ini kan saya sudah buatkan PPT. Nah, ini tadi. Saya akan menjelaskan nih bagian yang pertama tentang 5 pilar. Bagian kedua dan seterusnya. Ini sampai batuk ya. Ada marketing plan. Cuman nanti saya akan menjelaskan 5 pilar terlebih dahulu. Oke, next. Oke, next ya. Lanjutlah, ini perusahaannya ya. Nah, ini perusahaannya sudah jelas, ada di Geraha Gres, namanya adalah PT Melia Sehat Sejahtera. Dilihat dari namanya aja, yaitu sehat dan sejahtera. Artinya apa? Artinya selain kita sehat harus sejahtera. Boleh kita sehat tapi harus sejahtera, karena kalau kita sehat tidak sejahtera, tidak punya duit, ya kita bingung. Atau sebaliknya, kita sejahtera punya duit tapi tidak sehat juga bingung, ujung-ujungnya tetap keluarin duit. Nah itu. Nah, ini ada di Jalan Minangkabau nomor 58 Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah ini langsung ada 5 pilar, 5 alasan, 5 pondasi nih kenapa PT Melia Sehat Sejahtera itu layak diperjuangkan, layak dikerjakan. Nah, yang pertama ini, pilar yang pertama,
ada company profile. Setiap perusahaan pasti butuh namanya company profile atau profil perusahaan. Lah ini PT Melia ini awalnya didukung oleh PT terbesar se-Asia. Nah, ini berada di Malaysia, namanya adalah Herbal Science. Jadi kemudian PT Herbal Science ini berdiri tahun 1981 sampai sekarang. Kira-kira sudah 41 tahun nih perusahaannya. Nah, kemudian datang di Indonesia dengan nama PT Melia Sehat Sejahtera. Berdiri sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, kira-kira sudah 19 tahun. Lah, artinya apa? Artinya dari tahun 2003 sampai sekarang berarti kita itu sudah ketinggalan informasi, ketinggalan peluang bisnis yang sangat jauh sekali karena 19 tahun, ya gak? Nah, makanya kita harus mempelajari bagaimana sih sebenarnya PT Melia Sehat Sejahtera itu. Nah, ini top leadernya ini yang luar biasa. Beliau adalah anggota parlemen ternegara Republik Indonesia. Beliau adalah DPR RI sudah 3 periode. Periode pertama beliau jadi DPR tahun 2009 sampai dengan sekarang. Artinya apa? Artinya beliau sebelum sukses jadi DPR, beliau sudah sukses terlebih dahulu di PT Melia Sehat Sejahtera karena beliau pendirinya. Sebelum jadi DPR, beliau sudah miliarder terlebih dahulu. Mengapa kok beliau gabung di DPR? Sebenarnya bukan gabung, tapi disuruh oleh siapa? Oleh Bapak Presiden kita, itu Bapak Joko Widodo. Nah, mengapa kok beliau memilih ini namanya beliau adalah Insinyur Syukurnababan. Mengapa kok Bapak Jokowi itu memilih Bapak Syukurnababan? Karena beliau adalah orang cerdas, orang yang cerdas yang tentunya diharapkan mampu membantu semua warga masyarakat Indonesia agar sukses seperti beliau. Nah, itu tujuan utamanya Bapak Jokowi mengangkat beliau, menyuruh beliau untuk jadi DPR, bahkan sampai 3 periode. Nah, kira-kira nih kalau perusahaan sudah 19 tahun tentu besar atau kecil? Tentu sudah besar ya, sangat besar sekali. Karena 19 tahun masih tetap eksis membayar semua orang yang gabung di PT Melia Sejahtera. Bahkan PT Melia Sehat Sejahtera itu sudah mengantongi surat izin yang sangat lengkap, yaitu sudah dapat SIUP, surat izin usaha perdagangan, di mana perusahaan perdagangan kalau tidak mempunyai surat izin SIUP, maka perusahaan itu masih dikatakan ilegal. Tentu nggak mau ya kita bergabung di perusahaan yang masih ilegal. Tentu lebih memilih yang sudah ilegal, yang sudah legal, maaf ya, sudah ilegal karena sudah terjamin. Nggak hanya itu saja, PT Melia Sehat Sejahtera juga sudah mendapatkan surat izin usaha penjualan langsung tetap. Nah, kalau orang hukum pasti tahu nih, tingkat antara SIUP dan SIUP-PLT ini tentu masih tinggian SIUP-PLT. Mengapa? Karena untuk mencapai surat izin SIUP-PLT ini harus diuji terlebih dahulu. Berapa tahun? Nah, minimal 10 tahun diuji. Nah, ini di PT Melia Sejahtera sudah 19 tahun. Artinya sudah sangat teruji sekali. Nah, maka dari itu Anda kalau gabung di perusahaan ini atau di bisnis ini jelas sudah sangat-sangat aman sekali.
Nah, itu ya pilar yang pertama. Pilar yang kedua ini ada produk nih. Nah, ada produk. Produknya cuman ada dua. Nah, ini namanya adalah Melia Propolis dan Melia Biang. Dan kedua produk ini sudah resmi diakui secara lokal dan internasional. Itu sudah dapat surat izin dari Departemen Kesehatan. Sudah dapat BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahkan sudah halal dari MUI. Nah, ini standar GMP, bro. Good Manufacturing Practice, itu standar WHO, sudah dunia. Artinya di Indonesia sudah diakui, di dunia juga sudah diakui. Berarti ini sudah jelas. Cuman ini bukan berarti kita disuruh untuk jual-jualan, enggak ya, karena ini adalah produk ini adalah untuk jembatan bisnis. Nah, meskipun Anda tidak jualan di sini, Anda tetap bisa dapat penghasilan. Hebat ya. Ini hebatnya di media. Yang pertama ini ada Melia Propolis. Oh ya, mengapa kok perusahaan ini harus ada produk? Itu tadi, ini adalah jembatan bisnis. Karena kalau perusahaan ini tidak tidak ada produk, ini nanti jatuhnya money game. Jatuhnya money game. Mengapa money game? Ya, karena nggak ada produk. Kalau perusahaan nggak ada produk, jelas-jelas money game. Berarti kalau money game ini tidak diperbolehkan di negara karena haram, jelas-jelas haram, karena hanya permainan uang belaka, sama dengan judi. Nah, ini produk pertama namanya Melia Propolis. Ini kandungannya terbuat dari air liur lebah. Air liur lebah yang mengandung bioflavonoid. Fungsinya apa? Fungsinya adalah antivirus bakteri dan jamur, di mana 80% penyakit manusia pasti disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. 20%-nya disebabkan oleh faktor lain yang bukan dari penyakit. Apa? Seperti ketika semisal Anda pas disuruh menghafal sama guru, selama berjam-jam itu tidak masuk pelajarannya, sehingga Anda stres. Nah, kalau stres, nah ini penyebabnya dari 20%. Itu kan bukan penyakit kan kalau stres, karena banyak pikiran sehingga hormonnya menurun. Nah, itu. Kemudian Melipropolis itu bisa mengobati penyakit dalam dan penyakit luar. Kalau dalam berarti diminum saja, bisa dicampuri air atau langsung diminum. Nah, kalau penyakit luar tinggal ditetesin saja. Bentuknya itu seperti obat tetes. Obat tetes bersifat holistik atau menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Melia Propolis bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, baik penyakit dalam maupun penyakit luar. Contoh, kanker bisa, diabetes bisa, kolesterol bisa, stroke, mah, katarak, liver, asma, dan lain-lain. Ini bisa diberantas dengan satu produk, yaitu produk propolis, Melia Propolis. Cuman ada dua yang tidak bisa disembuhkan sama propolis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh santet. Wah, ini nggak bisa disembuhkan sama propolis. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit hati. Sakit hati itu sakitnya luar biasa, sakit terdalam yang tidak bisa diobati sama Melia Propolis. Karena sakit hati itu hanya bisa disembuhkan dengan cara membuang jauh-jauh kenangan. Wis. Mantap. Lah ini kalau kita mengkonsumsi
Melia propolis akan menimbulkan detoksifikasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembuangan racun dalam tubuh manusia. Semisal nih, ketika Anda ini terkena stroke semisal, kemudian konsumsi propolis, Anda akan mengalami pusing-pusing. Tapi tenang saja bro, itu bukan efek samping, melainkan itu adalah antibiotik alami dari proses pengeluaran racun tadi dalam tubuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua penyakit manusia pasti disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Dan tentu semuanya membutuhkan yang namanya Melia propolis. Itu yang pertama, produk pertama. Produk kedua ini yang luar biasa, namanya adalah Melia Biang atau HGH, Human Growth Hormone. Nah, ini kandungannya adalah kolostrum atau susu awal sapi, bukan susu awal ibu Budi. Ya, bahaya kalau ibunya Budi Anda susu, wah, sampean diseneni sama sama suaminya ibu Budi ya. Kemudian ini fungsinya adalah untuk meregenerasi sel-sel, atau dengan istilah lain Melia Biang itu adalah obat awet muda. Bentuknya seperti kiss spray, disemprotkan di bawah lidah. Mengapa di bawah lidah? Karena di bawah lidah itu ada kelenjar hitam. Nah, di bawah lidah ada kelenjar hitam yang dimana di bawah kelenjar hitam itu tadi terdapat ribuan sel saraf yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Di antara otak besar dan kecil ini ada kelenjar sebesar biji jagung. Nah, ini namanya adalah kelenjar pituitari. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memproduksi hormon. Nah, ini digunakan usia 21 tahun ke atas. Mengapa 21 tahun ke atas? Iya, karena manusia ketika usia 0 tahun sampai 21 tahun itu hormonnya masih normal, masih berjalan lancar. Sehingga apa? Sehingga manusia itu cepat mengalami pertumbuhan, cepat dewasa, ya dah. Kemudian di atas 21 tahun, nah ini hormon manusia akan mengalami penurunan. Saya ulangi, usia 21 tahun ke atas hormon manusia mengalami penurunan. Karena hormonnya menurun sehingga manusia akan mudah sakit. Karena hormonnya banyak yang rusak, sel-selnya banyak yang rusak, sehingga hormonnya itu menurun. Sehingga perlu untuk mengkonsumsi HGH agar apa? Organ-organ dalam tubuh tadi diperbaiki kembali. Nah, hebatnya nih, berdasarkan penelitian dari Dr. Daniel Rothman, ketika Anda mengkonsumsi HGH 6 bulan secara teratur itu dapat melakukan penundaan penuaan kurang lebih 21 tahun atau 20 tahun. Hebat kan? Jadi apa? Semua manusia pasti mau gak mau akan mengalami penuaan. Nah, makanya butuh Melia Biang agar apa? Agar Anda awet muda. Ada nggak sih orang pengen awet tua? Gak ada, semuanya pasti pengen awet muda. Seperti itu. Nah, kemudian bagus mana sih antara Melia Biang sama Melia propolis? Semisal ada yang bertanya seperti itu. Ya jelas bagus semuanya. Anda konsumsi semuanya. Karena apa? Ketika Anda mengkonsumsi semuanya, maka Anda akan sehat dan awet muda. Nah, itu
alasan yang kedua. Yang ketiga, pilar yang ketiga, ada marketing plan. Di sini membedakan nih antara MLMX sama PT Melia Sehat Sejahtera. Anda pasti tahu MLM atau yang sering kita kenal dengan multi level marketing ya. Yang menjadi banyak orang trauma gabung di MLM ini, yang pertama, omsetnya dibayar 30 sampai 40 hari kerja. Anda kerja sekarang 30 sampai 40 hari kerja baru dibayar sama perusahaan berupa poin, bukan uang. Itu kalau Anda mencapai target dari perusahaan. Kalau nggak tercapai target kan Anda tidak dapat poinnya. Tapi di PT Melia Sehat Sejahtera itu omsetnya dibayar 1 hari kerja. 1 hari Anda bekerja menjalankan sistemnya, besok langsung ditransfer sama perusahaan. Kalau di MLM ditarget sama perusahaan, jadi yang mentarget tuh perusahaan, dan setiap bulan pasti ada tupo atau tutup poin. Nanti biasanya kalau sudah 2 tahun target Anda tidak memenuhi target, perusahaan Anda dicoret nih dan menjadi member. Kira-kira sakit hati nggak? Iya, Anda tidak dapat tidak mempunyai pekerjaan lagi karena sudah dicoret. Artinya kalau Anda mau gabung lagi berarti harus daftar lagi. Cuman kalau di PT Melia Sehat Sejahtera pembayaran cukup, 1 kali pembayaran tanpa syarat, ditarget sendiri. Mengapa ditarget sendiri? Iya, karena bisnis yang jalanin itu kita sendiri, bukan perusahaan. Makanya enak ditarget sendiri. Itu. Yang ketiga nih, kalau di MLM yang membuat banyak orang trauma itu harus belanja bulanan. Setiap bulan Anda belanja dapatkan produk. Cuman kalau di PT Melia Sehat Sejahtera modal cukup 1 kali Anda dapat bisnisnya, kemudian bisa dijalankan seumur hidup. Nah ya. Kemudian nih yang nomor 4, kalau di MLM itu ada istilah peringkat atau jabatan atau level. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4, 5, bintang kejora. Itu kalau Anda tidak mempunyai duit, Anda tidak bisa langsung mencapai peringkat atas. Karena biasanya orang itu kejar-kejar level. Kalau semakin banyak orang punya duit, semakin cepat dia mencapai level atas. Atau Anda mengumpulkan produk, setiap produk kan ada poin tuh, Anda kumpulin satu persatu sampai berpuluh-puluh tahun Anda mencapai level sekian. Itu kalau yang tidak punya duit, Anda akan lama mencapai level. Tapi nanya di PT Melia Sehat Sejahtera tidak ada istilah peringkat, tidak ada istilah jabatan, tidak ada istilah level, semuanya rata member. Meskipun orang yang bergabung pertama kali, dia tetap member karena tidak ada yang namanya level. Itu. Yang nomor 5 nih, kalau di MLM itu pasti ada reward ya. Reward itu hadiah atau iming-iming. Anda diiming-imingi sama perusahaan. Nanti kalau dapat poin sekian, dapat mobil, dapat rumah mewah, dapat kapal pesiar. Pertanyaannya nih, kalau Anda dapat kapal pesiar mau ditaruh di mana? Di atas rumah ya. Gitu. Kalau Anda tahu reward itu sebenarnya bonus Anda yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan sama perusahaan. Tidak dibayarkan kalau Anda tidak berhasil memenuhi target perusahaan. Itu sulit sehingga banyak orang trauma. Enaknya nih kalau di PT Melia Sehat Sejahtera Anda dibayar uang cash.
dan produk setiap bulan kalau Anda menjalankan sistemnya. Nah, ini yang terakhir ini. Ada istilah sistem matahari kalau di MLM. Sistem matahari itu Anda disuruh perusahaan mencari member sebanyak-banyaknya. Itu pun untuk kepentingan Anda pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Nah, ini menjadi ya benar saja di MLM itu banyak orang kaya karena semakin banyak Anda mencari orang, keuntungan masuk ke Anda. Tapi yang bekerja keras kan di bawah ya. Yang di bawah gimana nasibnya, bro? Gitu. Yang nomor 6. Ini kalau di PT Melia Sejahtera sistemnya pakai binary. Bina kanan, bina kiri, bantu mengembangkan jaringan. Anda dapat omset, semuanya dibayar bareng-bareng. Cukup ajak 2 orang, bantu berkembang, omset menari-nari, Anda dapat gaji. Semua yang Anda ajak juga dapat gaji. Yang diajak teman pun juga dapat gaji. Wah, tapi ini bedanya. Sistem matahari bentuknya seperti itu. Nah, kalau sistem binary seperti ini, cukup ajak 2 orang, bantu berkembang, omset menari-nari, semuanya dibayar. Seperti itu perbedaannya. Nah, sistem hanya fokus merekrut banyak orang dan kepentingan pribadi meraih level. Tujuannya hanya untuk meraih level tertinggi. Karena semakin level tinggi Anda semakin banyak penghasilan. Dan juga demi meraih reward besar, dan itu mobil, biar dapat rumah dan lain-lain. Padahal itu adalah gaji Anda yang ditampung sama perusahaan bertahun-tahun tidak dibayarkan ke member. Itu reward namanya. Anda mau seperti itu? Wah, padahal itu sebenarnya sudah hak Anda yang wajib Anda miliki, tapi tidak dibayarkan sama perusahaan. Itu kalau di sistem matahari. Cuman kalau di binary yang non overpaid ya, karena binary itu ada 2. Ada yang overpaid, ada yang non overpaid. Yang overpaid ini juga ada istilah rewardnya, makanya banyak orang yang tertipu nih kalau yang di sistem binary, karena ada rewardnya, ada poinnya. Makanya hampir mirip dengan sistem matahari, hanya bentuknya aja sistemnya binary. Sehingga apa? Sehingga antara bonus dan omset itu tidak imbang, sehingga banyak orang yang dirugikan. Nah itu. Cuman kalau di PT Melia Sejahtera itu pakai yang non overpaid, yang dimana antara bonus dan omset itu seimbang karena ada namanya batas flashing perusahaan, sehingga tidak akan over. Nah, sehingga bonus sama omset itu akan imbang. Seperti itu. Yang nih pilar yang keempat nih, ada transparansi, saling terbuka di antara perusahaan dan member. Ini terbuka sehingga apa, dibekali yang namanya website, di mana Anda bisa melihat, mengontrol perkembangan jaringan Anda, jaringan teman Anda, semuanya bisa terkontrol. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu Anda bisa mengetahui semua aktivitas perusahaan, mulai dari profil dan lain-lain, bonus-bonus yang masuk semuanya ada di website. Aktivitas grup leader ada di website. Nah, ini bisa Anda cari nih di http://www.meliasehatsejahtera.com. Tuh, alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ini yang saya sukai nih. Ada grup tim leader dan support system yang membantu Anda sukses bersama. Makanya Anda kalau bergabung di bisnis harus ada support system
yang mau membantu Anda sukarela agar apa? Agar Anda bisa sukses. Nah, ini kan jarang yang seperti itu. Nah, ini memiliki grup tim leader yang cerdas, jujur, berkomitmen, dan berintegritas tinggi untuk membantu seluruh jaringan sukses. Nah, hebat kan? Nah, ini ada grup leader yang telah menciptakan support system. Ada ISN, Excellent Strategy of Network, yang dimana di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, ada sudah tersedia. Melia Sehat Sejahtera. Hebatnya nih tim leader Melia Sehat Sejahtera, meskipun Anda ini ada di kabupaten atau di provinsi yang berbeda, yang dimana mereka itu bukan jaringan Anda, bukan atasan dari jaringan Anda, mereka ketika diminta bantuan tetap mau. Hebatnya di Melia Sehat Sejahtera. Mengapa? Karena kita satu komunitas, namanya komunitas YIC, Young Entrepreneur Club. ISN itu apa sih? Nah, ini ISN itu adalah sistem pembelajaran. Jadi Anda wajib belajar, mau nggak mau belajar itu wajib mulai dari kecil sampai kita mati, meninggal dunia, tetap wajib belajar. Nah, selain itu, ini pengembangannya, pengembangan member menjadi leader melalui apa? Ada training setiap bulan, training buat apa? Mengasah otak Anda. Ada home prospect, itu seperti base camp, home sharing dengan sesama leader. Ada OPP nih yang luar biasa, tadi open plan presentation. Anda dibantu leader, semuanya yang ingin gabung aja nih di OPP ya. Kemudian ada meeting leader ini kalau sudah jaringan sukses semuanya, ada meeting leader bersama orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama gabung mulai tahun 2003. Anda meeting bersama mereka, luar biasa. Nah itu ya, ada 5 poin dasar yang harus Anda ketahui tadi. Makanya Anda jangan coba-coba gabung bisnis yang tidak jelas. Seperti itu 5 pilar perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera. Oke, sampai sini dulu. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.